Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sartika dengan NIM 230 250 50 20 68. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi mata kuliah saya, yaitu rekayasa perangkat lunak. Untuk memenuhi mata kuliah ini saya akan membacakan atau mempresentasikan sebuah materi, yaitu SDLC, Software Development Life Cycle, yang dibimbing oleh Pak Dedi Suarda, Eskom M. Nah, untuk slide pertama itu ada SDLC, Software Development Life Cycle. Untuk materinya itu ada 6 poin. Yang pertama, apa itu SDLC? Kedua, manfaat SDLC. Ketiga, bagaimana cara kerja SDLC. Keempat, apa saja model SDLC. Kelima, bagaimana cara SDLC menangani keamanan. Dan yang terakhir itu, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Apa itu SDLC? Siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuannya itu meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Metodologi ini menguraikan serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, diselesaikan, dan diukur. Manfaat SDLC. Yang pertama itu peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua, estimasi perencanaan dan penjadwalan efisien. Ketiga, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Yang terakhir itu pengeringan perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Bagaimana cara kerja SDLC? Yang pertama itu ada rencana. Fase rencana biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya pemanfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Kedua, tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifik persyaratan perangkat lunak. Dan yang terakhir itu dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memberikan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua itu ada desain. Pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Misalnya teknisi mungkin mempertimbangkan atau mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada yang mungkin dimiliki organisasi. Ketiga, penerapan. Pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk. Mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengkodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Keempat itu ada pengujian. Tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak untuk bug. Analisis kualitas terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Karena banyaknya tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung, fase pengujian seringkali berjalan secara paralel dengan fase pengembangan. Ketiga itu ada development. Saat itu mengembangkan perangkat lunak, mereka mengkodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan yang diakses pengguna. Perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lainnya berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Fase
development mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang terakhir ke lingkungan produksi seperti pengemasan, konfigurasi lingkungan, dan pemasangan. Yang keenam itu pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan diantaranya tugas lain, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan mengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua tim performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dan meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Apa saja model SDLC? Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Secara konseptual menyediakan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Beberapa model SDLC diantaranya model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model Ainley. Bagaimana SDLC menangani keamanan? Yang pertama itu, dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC. Tim keamanan menemukan kelemahan keamanan hanya setelah mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatkan resiko keamanan. DevSecOps adalah praktik yang mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak, mencakup alat dan proses yang mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Bagaimana SDLC dikembangkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya? Yang pertama itu, ada siklus hidup pengembangan sistem. Singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan, dan pembuatan sistem IT. Sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Kedua itu, ada siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama itu, ada siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lain, pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. Sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan organisasi dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan perangkat lunak. Ketiga, manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus hidup aplikasi adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak ada lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, dan redundansi akhir. Yang keempat itu ada SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara lebih detail, sedangkan SDLC merupakan bagian dari ALM. ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui
SDLC. ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Sekian dari presentasi yang saya bacakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.